Kau jangan ketawa. Kau bisa lawan saya enggak? Aku nggak ketawa seperti itu, Kak. Aku serius datang ke sini bawa hati yang damai. Bukan seperti katanya. Bukan di sini tujuanku. Aku datang bukan untuk menyelidiki, Kak. Iya aku juga, tapi kamu lucu. Ih kamu lucu deh. Di mana Bukan tertulis lucu. Maria tidak melahirkan? Di mana tertulis? Oke, nanti aku jelaskan. Sekarang Enggak sekarang aku tanya dulu, dulu. sekarang jangan nanti kau lupa. Nanti kau lupa. Oke, Di mana Bunda tertulis? Maria tidak Maria melahirkan. tidak melahirkan. Di mana tertulis? Tidak melahirkan. Di mana tertulis? Nanti aku nanya balik, kamu bisa jawab apa enggak? Iya, Biar aku iya, di jelasin. mana tertulis? Di mana tertulis? Maria tidak melahirkan. Di mana datanya? Oke. Datanya di Yohanes 8 ayat 23 itu berkata. Aku Yohanes 8 nomor 23. Dibacanya. Oke, ini. Kak, kamu Yohanes bisa. Oke. 8 nomor 23. Ini Kamu nggak kenal? bisa saya on cam seperti Oh, ini eh. kalau aku buka ayat di sini, Kak. Aku yang Aku buka. nggak bisa on cam kalau Aku. buka ayat seperti gini, Kak. Aku yang buka. Aku. Saya bisa lihat ayatnya. Ini aku sudah. Aku ini kalau on cam, aku nggak bisa lihat ayat di sini kecuali oh. Aku yang buka. Aku. Binatang. Woi. Oh iya, terserah lah. Kau buka saja. Kenapa ini ada? Ya kok mana itu? Kenapa kayak gitu? Kenapa ke Google? Biar aku aja yang ke Google. Kenapa aja ke Google, weh? Petir. Petir. Oh, petir. Udah, dulu. Ganti pemain ya petir ya. Aduh, kenapa lah ini? Mana si Iwan tadi? Tadi si Jin. Tidak melahirkan tapi membuta. Oke. Jess. Selamat sore, Jess. Ya, selamat sore juga Bunda. Kristen Islam. Kristen. Oke, open cam bang, biar enak ngomongnya. Open cam, biar saya tahu saya ngomong sama manusia apa sama itu. Mana mukanya bang? Oke. Bang, ini temanya Tuhan punya Tuhan tanda tanya bang. Nah, sekarang saya tanya, bang, Tuhan Anda punya Tuhan nggak? Ada itu di bawah si Jai Bunda. Oke, sebelumnya itu saya menjelaskan dulu. Tetep Kata aja. Tuhan itu, Ya. kata Tuhan dalam pengertian iman Kristen itu, Tuhan itu kan gelar. Tapi kalau merujuk kepada Yesus, Yesus memiliki Tuhan itu betul. Karena Yesus memiliki Tuhan yaitu Tuhan Bapa. Bapa itu kan Tuhan yang tersendiri, yang tidak kelihatan. Jadi kalau untuk Yesus kata Tuhan itu apa bang? Yesus itu Tuhan yang imanen. Tuhan yang imanet. Imanet itu apa itu? Saya baru dengar malah. Yesus Tuhan yang imanet. Imanet itu apa? Yang imanen itu yang johir, yang nampak. Yang nampak, Oh, yang johir. jubir, yang nampak. Kalau Bapak Ya, ini yang Tuhan johir, yang johir. tidak nampak. Juir. Berarti kalau Bapak ini Tuhan yang tidak nampak. Transenden. Gitu. Bukan. Ini dia adalah gelar yang transenden, yang tidak kelihatan. Transgender. Transgender itu setauku yang Transenden. Transenden. oh kira Bapak itu kan roh. kirain transgender yang gitu. Berarti ada dua Tuhan dong. Enggak, Iya. satu Tuhan saja. Berarti ada- Cuman memiliki gelar masing-masing. Satu Tuhan memiliki gelar Satu- masing-masing. Satu Yesus Tuhan ini, memiliki gelar oke, masing-masing. Yesus kan tadi, Yesus tadi kata abang Tuhan yang kelihatan, ya kan? Nah, sementara Ya. Bapak Tuhan yang tidak kelihatan, betul?
Betul. Jadi berarti Iya. ada dua Tuhan dong. Tuhan yang kelihatan sama Tuhan yang tidak kelihatan. Satu. Satu Lah. karena tidak ada penjumlahan. Siapa suruh ibu mau jumlah? Lah, Tuhan itu kan benar, orang yang semakin berbeda. kepada penguasa. Itu kan orang yang Coba ibu berbeda, jelaskan Pak. berbeda yang bagaimana? Nah, satu Berbeda Tuhan yang yang bagaimana? kelihatan. Ya, satu Tuhan yang kelihatan, satu Tuhan yang tidak kelihatan kan beda. Satu nampak, satu nggak nampak. Oke, baiklah saya jelaskan. Yang berbeda di situ dalam pribadinya atau hipostasinya, realitanya itu memang berbeda. Frustasi, Tapi Tuhan frustasi. Ini kan berbicara, kalau masa ibu kan tanya itu. Maksudnya Mak, ditanya. jadi ibu Tuhan, kan- Bapak ibu kan tahu nggak memberikan arti opsi. frustasi? Berbeda. Nggak tahu nggak arti frustasi? Kok Tuhan frustasi? Frustasi itu realita. Kan ibu kan tanya masalah yang satu kan nampak, yang satu kan tidak nampak. Ya, ibu kan bicara itu kan setara, bukan misalnya bukan bicara jumlahnya, tapi itu bicara setara. Ya kalau mau bilangnya Tuhan ya setara dia dengan bapaknya. Itu dalam hakikat kalau kita berbicara hakikat Iya. ya pasti setara. Nah, setara itu bahkan Anda bilang setara, berarti itu dua. Itu bisa dijumlah kata setara. Sama halnya saya sama abang setara. Setara sama-sama manusia. Tapi kita berbeda. Kita beda kelamin. Oke. Kita sama-sama makan nasi. Oke. Cuman beda lauk. Mungkin abang ayam, mungkin babang makannya babi, aku ayam. Gitu. Setara kita. Setara sama-sama makhluk hidup. Setara di situ berbicara setara dalam hakikat. Setara dalam hakikat. Dalam satu hakikat. Nah, kalau Setara dalam abang satu bilang hakikat. ya, kalau abang bilang setara dalam satu hakikat, berarti situ ada dua, Bang. Kalau abang mengatakan setara, ini ada kata setara, Ini yang berarti ini membuat abang pribadi. mensetarakan antara A sama yang B. Abang paham bahasa Indonesia Abang nggak buat sih? Ibu jangan dulu framing, Kak. Saya kan mengejar pertanyaan ibu Oh, siapa di situ framing? tadi. Abang paham nggak bahasa Indonesia? Kalau abang mengatakan kata setara, berarti abang menyamakan antara A dan B, berarti ada dua. Siapa yang framing? Iya, setara dalam keilahiannya. Setara dalam keilahiannya. Iya bang, setara dengan keilahian. Ini kata setara ini, abang paham gak bahasa Indonesia? Kata setara Iya. itu abang menyamakan. Setara itu menyamakan, sama dengan ini. Keilahiannya sama, setara keilahiannya. Berarti itu ada dua sosok yang berbeda. Abang setarakan, abang samakan. Itu ada Iya, dua yang memang. bisa dipisahkan. Ya memang, ya berarti Iya, Tuhan memang, abang itu dua sudah. dong. Ya berarti dua Tuhannya. Satu. Bukan satu. Tuhannya di mana sih? Tadi abang bilang iya memang. Abang menyamakan, mensetarakan. Berarti ada dua. Oke. Gimana sih bahasa Indonesianya? Oke, Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak kan? Ah, kan dua itu kan? Dan Ada Tuhan Bapa, Bapa ada dengan anak. Tuhan Tuhan yang Bapa maksudnya dan ibu Tuhan kan Anak. Tuhan Bapa dengan Tuhan Yesus. Saya nggak mengatakan, babang yang mengatakan tadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Cuma tadi saya mengambil perkataan abang yang mengatakan ada Tuhan yang kelihatan, Iya. ada Tuhan yang tidak kelihatan. Itu kan ibu Berarti ada dua Tuhan di situ. Iya, itu kan ibu kan mempertanyakan. Yesus kan memiliki Tuhan, makanya dari temanya ibu kan Tuhan kan punya Tuhan. Berarti Iya. itu kan merujuk kepada Yesus, maka saya menjelaskan begitu. Ya. Dan itu pun menjelaskan berdasar konteksnya. Berdasarkan konteksnya, kalau Yesus memiliki Tuhan, ya itu berdasarkan konteksnya. Tapi kalau kita Berdasarkan Bible, Pak. bicara hakikat, Berdasarkan sembah, Bible. kan itu. Matius 11:25. Berdasarkan Bible. Iya, betul bu, berdasarkan Bibelnya. Tapi itu kan dilihat dari konteksnya. Nggak sembarang kita Enggak memahami dari konteks dari Ya kan tadi kata-katanya. Bukan dari konteks, tapi dari kata-katanya. Ya, itu Aku juga. bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bukan itu dari tadi. konteks, tapi dari Di dalam kata-katanya. kemanusiaan itu. Di Di dalam mana di situ kemanusiaannya dia tidak? bersyukur begitu. Ya masalahnya di mana sih? Ya benar. Oke, Dari di konteks dalam itu benar, dia kemanusiaan bersyukur. kan, Pak? Ya masalahnya apa? Oke, di dalam, di dalam kemanusiaan. Nah, berarti Tuhan Abang jadi manusia. Tuhan Abang jadi manusia. Iya. Allah.
Firman-Nya Allah yang menjadi Iya. manusia. Firman apa Firman-Nya Allah Elohimnya yang yang jadi manusia? Firman-Nya Allah. Firmannya kan? Firmannya Jangan dulu menjadi lari ke sana, manusia ke kan? Elohim. Ya, firman-Nya berinkarnasi abang menjadi tadi manusia. memakai kata enggak bang, bukan lari ke Elohim, nama Tuhan abang Elohim. Saya nggak suka memakai kata ALLH karena itu menghina Tuhan saya. Jadi Tuhan Jadi abang mana? itu Elohim, Yahweh, Theos, itulah itu Tuhan kalian. Bang, tadi kan abang mengatakan firmannya menjadi manusia, betul? Ya betul. Nah, firman ini apa bang? Itu bukan kata saya, firman itu apa? kata Alkitab. Iya, definisi firman apa? Gini, firman itu dilihat dari konteksnya di dalam Alkitab. Gak bisa kita mendefinisikan dengan pengetahuan secara inilah, dengan pikiran kita sendiri. Dia didefinisikan berdasarkan konteksnya. Karena ada di dalam iman Kristen itu, di dalam Alkitab itu ada firman yang merujuk kepada logos, ada firman yang merujuk kepada perkataan, ada firman yang merujuk kepada grafe. Jadi berdasarkan konteksnya. Firman itu memang logos, artinya perkataan itu. Nah, firman itu Iya. perkataan. Nah, kalau Anda menuju nih firman Yang itu, dikatakan logos abang itu sudah apa? tahu Itu arti benar. firman kan? Abang sudah tahu arti firman. Firman itu adalah perkataan, betul? Nah, firman yang menjadi manusia bukan Tuhan yang jadi manusia. Jadi kenapa abang bilang tadi itu kemanusiaannya Elohim? Mana ada ku bilang Hah? kemanusiaannya Elohim? Ku bilang firmannya itu. Ibu nggak paham Tadi tadi ku itu bilang. kemanusiaannya Firmannya Matius itu 11:2. berinkarnasi. Nah, firmannya berinkarnasi Matius 11 menjadi berapa? manusia kan? Matius 11:25. Tadi abang bilang itu kemanusiaannya yang berdoa. Yohanes 1:1. Iya, Yohanes 1 nomor 1. Nah, itu kan kemanusiaan ya, tidak. Ya, kan dia Agak sudah kemanusiaan, kan? inkarnasi. Dia kan sudah inkarnasi. Nah, kemanusiaan kan? Ya, Iya, dia sudah kemanusiaan. Bang, Ya. nah, firman menjadi manusia kan? Firman menjadi manusia bukan Tuhan yang menjadi manusia kan? Ya firmannya kok. Siapa bilang Tuhan jadi manusia? Nah, Firmannya itu firman. jadi manusia. Firman Yohanes itu 1:1. apa? Perkataan. Nah iya, Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Firman yang telah menjadi manusia, jangan dulu diam di bawa antara itu. kita. Lah, Begini Bu, Ibu memahami konteks, Ibu harus memahami konteks itu. Yang kukatakan tadi ada dasar ayatnya. Kalau firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Di situ firmannya huruf besar. Di situ kan tulisnya huruf oh besar. ada huruf, pakai Yohanes huruf 1 ayat besar. Garu Supaya ya ibu Pak ya, bisa huruf besar huruf membedakan. kecil ngaruh ya. Ngaruh ya, huruf Ya, itu besar ada huruf beda kecil ngaruh. itu membedakan. Oh beda. Kalau huruf besar Makanya itu ibu bisa firmannya kenapa? membedakan itu. Firman itu merujuk kepada logos. Iya, logos itu artinya merujuk kepada apa? logos. Nih, udah lah, biar ku kasih tahu lah Bapak ya, biar Oke, pinter ya. buat pikirannya Allah. Yohanes 1 nomor 1. Saya nggak ingin. Ternyata, Pak, kalau boleh tahu, emang kalau firman huruf besar itu kenapa Pak? Sama huruf kecil itu kenapa? Ya itu untuk membedakan. Membedakan mana yang dikatakan logos, mana yang dikatakan rema, mana yang dikatakan grafe. Perkataannya disampaikan Iya, oleh Yesus Pak, ya. bukan firman. Itu dikatakan rema. Nih, Pak, nih. Ya, nih, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya, nih. Pada mulanya adalah firman. Kita klik ya Pak ya. Tuh, Firman. Huruf besar, apa kan? artinya firman ini? Huruf besar, kan? Nih, Huruf logos. besar, kan? Ini. Iya, huruf besar Pak, huruf besar ngaruh Pak, Ya, huruf huruf besar kecil di itu. situ, kan? Nah, logos. Iya Pak, logos. Nih artinya apa Pak? Dari ucapan, sebuah kata diucapkan oleh suara yang hidup. Nah ini Pak, ya. Jadi artinya adalah nih dari sininya perkataan, firman, perkataan. Oke ya Pak ya? Perkataan, firman, perkataanku. Paham ya Pak ya? Logos. Iya ini benar logos. Nah, logos. Nah, Pak. Jadi firman itu adalah logos-logos itu adalah perkataan yang menjadi manusia, diam di antara kita. Nah,
Ya Pak ya. Terus itu perkataan yang menjadi manusia. Ini saya cek Bapak nih. Bapak harus jujur ini. Kan perkataan bin salah bin abrakadabra, jadilah Yesus. Pada saat perkataan Elohim berucap jadi Yesus, jadi manusia, itu Bapak ada di mana? Ibu tanya begitu, ibu sendiri yang bersalah. Ibu dan ayah selamat pagi. Saya tanya Kalau begitu, Bapak ada di Al-Quran mana? turun itu ibu di mana? Kalau saya tanya balik ibu kalau waktu ketika Al-Quran turun ibu berada di mana? Kalau saya Kalau mau menguring balik. Al-Quran, kalau saya keberadaan saya kan, saya belum ada waktu Al-Quran turun, belum ada. Makanya begitu Nah. Bu. Begitu Lah. saya. Jadi waktu Makanya firman pertanyaan itu yang logis Bu. waktu firman menjadi manusia ini Bapak belum ada gitu, Bapak belum ada. Saya tanya Bapak Elohim bukan Anda, Elohim. Yang saya tanya Elohim bukan Anda. Astagfirullahaladzim. Ini saya ulangin ya, saya ulangin. Makanya disimak. Pada saat firman Elohim berfirman menjadi manusia itu Yesus. Nah Elohim ada di mana? Udah ganteng Pak, udah ganteng, gak usah gini rambutnya. Udah ganteng, Bapak udah ganteng, ganteng kali pun. Pada saat firman menjadi manusia, Elohim ada di mana? Elohim ada di taktanya, kenapa? Elohim ada di taktanya di surga kan? Ya. Ya kan? Dia pemilik surga. Nah, firman menjadi manusia, firman yang jadi manusia dia di bumi kan? Iya kan? Iya. Nah, Elohim ada di surga berarti ada berapa? Satu di bumi, satu di surga. Berarti ada berapa? Dua. Macet. Ya udah, ada dua. Terima kasih atas kejujurannya. Berarti Tuhan Bapak dua, satu di bumi, satu di surga, dua. Terima kasih Iya, atas benar. kejujurannya. Iya benar. Karena firman kan diutus oleh Bapak, Firman itu kan diutus oleh Bapak. Makanya Yesus Iya, pernah firman mengatakan, kan diutus oleh Bapak. Iya. Tadi kan Bapak mengatakan itu satu. Nah sekarang Bapak udah mengakui itu dua. yang Tapi kalau bicara satu hakikat. Karena kan satu begini, hakikat satu kembali hakikat lagi. memiliki Bu. Begini Bu, dengar dulu Bu. Yang kedua kan kita berbicara Allah. Kita kan berbicara Allah. Jadi berbicara konsep alam ini kan di dalam orang Kristen kami menyebut Allah itu dengan Bapa. Bapa itu memiliki firman dan roh. Firmannya itu berinkarnasi, nuzul ke muka bumi, mengambil rupa manusia, menambah kodrat kemanusiaan, namanya Yesus. Gelarnya Tuhan. di mana ada kata inkarnasi itu Pak? Di mana ada kata inkarnasi? Nggak ada di situ kata inkarnasi Pak. Tadi udah kita baca loh. Yohanes 1 nomor 1 tadi kita baca. Yohanes 1 Nggak Yohanes ada 1, kata 14. inkarnasi loh Pak. Ya memang nggak ada, tapi dia kan Ya sudah. Kenapa ditambah-tambahi? hanya hidup dan dia antara kita. Iya, nggak apa Bapak tambahin, nggak ada. Ya itu bukti. Itu kan bukti bahwa Allah kami maha kuasa. Pak Itu dia bukti bahwa Allah kami itu mampu Pak, mengambil nih. kodrat manusia. Saya tanya, Allahmu mampu nggak? mampu apa? Saya tanya, Allahmu mampu nggak? Mampu apa? Allahmu mampu nggak mengambil rupa manusia? Oh, Mampu mengambil rupa manusia. Mampu, tapi tidak akan melakukannya. Sama hanya gini Pak, kalau itu Bapak bilang sama hanya gini, Pak, Bapak sekarang ini bisa Kalau nggak begitu buka Allahmu baju? setara dengan saya. Kalau begitu pun Allahmu setara Oke, dengan kalau gitu saya. saya nih. Nah, saya nih. Oh, dengar Pak, dulu, Bu. Bapak bisa nggak Kalau buka? begitu, Nggak ini dulu, saya Allahmu sehat saya. ini, dulu. Perkataan Bapak tadi mengenai Allah kami. Pak, Bapak bisa nggak buka baju, Allahmu- buka begini, celana, begini, Bu. nggak Begini, pakai. Bu. Sebentar Pak, sebentar. Bapak bisa nggak buka baju, buka celana, nggak pakai kolor, telanjang ini, keliling-keliling tempat tinggal Bapak. Bisa nggak Bapak lakukan? Bisa nggak? Nggak Bisa bisa nggak? lah, ngapain halam menjorok begitu? Kok nggak bisa? Ngapain? Berarti kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Memang itu yang jahat juga ngapain?
Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kenapa? Memang itu hal yang tidak baik, Kak. Memang Loh, itu hal yang kenapa? tidak baik juga. Anda sendiri, Anda nggak buka pakai ini, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai kolor, telanjang, terus keliling-keliling tempat tinggal Anda, bisa nggak Anda lakukan? Ya memang nggak bisa lah, Bu. Itu memang tidak baik. Tapi kalau kita bandingkan dengan Allah yang kita tanyakan ini, Nggak bisa. Ini kelemahan Anda sebagai seorang manusia. Giliran Anda digituin, Anda nggak terima. Tapi Tuhan Anda hinakan menjadi manusia. Dan Tuhan Anda tidak pakai baju sama sekali. Tuh, Anda nggak terima nggak pakai baju. Anda nggak terima nggak pakai celana. Anda nggak terima Anda nggak pakai kolor. Anda nggak terima Anda telanjang. Hei, salib Tuhanmu nggak pakai kolor. Kau terima, kau puji-puji, longor. Salib Tuhanmu gak pakai baju, salib Tuhanmu gak pakai celana, kau terima. Sementara kau gak terima, berarti kau lebih memuliakan dirimu dibandingkan Tuhanmu. Kalau tidak pakai kolor mau jalan-jalan, itu apa? Lah, fungsinya apa? Itu menunjukkan itu menunjukkan, itu perkataan saya tadi menunjukkan Anda bisa melakukannya, tapi tidak akan Anda lakukan. Itu yang betul. Nah, Anda bisa melakukannya, Anda bisa. Bisa nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang, bisa Anda lakukan, tapi tidak Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda masih waras. Kalau Anda lakukan itu, nanti Anda bilang, orang gila, ya kan? Makanya Anda gak akan melakukannya. Tapi kalau Tuhan pantas kau bilang gak pakai baju. Ini kelicikan otak kalian, jahatnya kalian ini. Tuhan kau gak pakai baju, sorak-sorak, haleluya, haleluya. Tuhan kau gak pakai kolor, kau bangga, haleluya, dosaku ditebus. Itu kesalahan kalian. Tuhan kalian hinakan, diri kalian muliakan. Nah, silakan Anda bersuara. Oke, baiklah Bu. Yang kutanya tadi kan keilahiannya, kuasanya. Gimana kuasanya dia? Apa kuasanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia mampu atau tidak? Dan yang kedua, Ibu boleh menghina-hina Tuhan saya, mentertawakan Tuhan saya. Tapi apakah Tuhan saya berubah seperti yang Ibu hinakan itu? Enggak lah. Dan siapa yang mengalahkan kebangkitan dia dari kematiannya? Enggak ada. Allahmu tidak mampu membangkitkan dia, cuman Allah Bapa yang mampu membangkitkan dia. Di mana datanya Yesus membangkitkan orang mati? Di mana datanya? Di mana datanya? 11 ayat 11. Baca, buka ya, Yohanes 11 nomor 11 ya. Oke. Yohanes 11 nomor 11. Mana Yohanes 11 ayat 1. Sampai 10. Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 1. Oke. Sampai 10, sampai habis. Sampai Ya kalau gitu bacalah Pak satu perikop, enak kali kau. Ya bacalah. Masa disuruhnya aku dibaca sampai dari 1 sampai 10? Ya baca sendiri. Udah dibantu bacakan, tapi nih, bacakan kok ya. Nih, kau bilang nih kita ya. Kalau untuk mempermalukan paling senang sih aku. Ini nih, bacakan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, ya, di Betania kampung Maria dan adiknya Marta. Bacalah sendiri ya Pak ya. Marta, dia adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak nur dan menyekarnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh itu penyakit itu tidak akan dimuliakan Yesus. Mana Pak Lazarus yang dibangkitkan? Mana? Pak, mana datanya Lazarus dibangkitkan? Mana Lazarus dibangkitkan? Mana? Sampai selesai ini. Udah dibaca sampai selesai. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mana Pak? Mana membangkitkan Lazarus? Mana? Ini udah selesai. Ini sampai 11 lagi saya baca nih. Tengok tuh.
sampai 16. Yohanes 1 nomor 1 sampai Dibaca 16 lagi saya baca selesai, tuh. Ibu. Tungki. Hukum bapak. Udah dibilang udah dibaca sampai selesai. Itu sampai ayat 16 lagi saya baca. Mana di situ Itu kan baca Lazarus cuma ayat dibangkitkan? 16. Tungki. Ya Lazarus dibangkitkan, kemudian total lain dibangkitkan. Pak, ada duit 5.000 enggak? Kal. Pak, ada duit 5.000 enggak? Apanya? Ada duit Apa, 5.000 enggak? Ada duit 5.000 enggak? Kok ibu larinya ke situ? Kalau lagi? enggak, kalau Bapak punya duit 5.000 beli korek kuping. Korek dulu kuping Bapak tungki kali. Saya sudah membaca dari nomor 1 sampai 16. Ibu kan Nggak ada cuma di situ baca nomor membangkitkan. 16. Saya ulangin ya, di dalam tungkinya ya. Saya sudah membaca Ibu dari ini nomor menutup 1 aja sampai sih. 16. Ibu itu kok jangan kepanas santai aja Bu, udah sore. Memang tungkian ini. Nih biar saya tujuin lagi Pak ya. Nih saya tujuin. Dia di situ, dia di bawah. Ini Pak. Ini Pak, ini dengerin ya Udah sampai Pak. selesai. Ini ya Pak ya. Makanya Bapak diam dulu nih. Nih, Yohanes 1 Pak. Tungki Yohanes 1 nomor 1 sampai 16. Sudah. Di sini tidak, saya ulangin ya Pak ya, saya ulangin. Ada seseorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekap dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau Ibu kasih tengok saya di sakit. bawah, katanya jangan bohong. Tungki. Ibu jangan bohong. Ayo baca sendiri lah. Ibu jangan bohong, dibaca terus ayat. Udah baca sendiri Pak, baca sendiri. Ibu jangan bohong. Udah baca sendiri. Kalau saya berbohong baca sendiri. Bukan. Saya suruh ibu Baca sendiri. Supaya ibu cerdas. Baca sendiri. Udah kau baca Saya tuh lebih sendiri senang kalau kita baca Pak. dokumentasi, Pak. Baca Saya tuh lebih sendiri. senang. Baca Saya tuh lebih senang kalau sendiri. Islam itu baca cuma punya Alkitab. Ya udah kau baca sendiri. Baca. Ya baca terus ya, udah tahu kan, udah jelas kan. Tadi Bahwa kau bilang Yesus- aku Yesus bohong. mengatakan terus, kan? Kau bilang Oh, aku kau baca kamu setengah. bohong. Baca sendiri. Ya kau baca sendiri. Memang tungki ada ya disuruh baca sendiri. Kan kau Ya, tuduh memang aku jelas, bohong kan? sudah jelas, ibu. Ya kau tuduh aku bohong. Ya udah kau buktikan kalau aku Itu kan bohong. perikopnya kan, Yesus membangkitkan Kau Lazarus. buktikan Perikopnya itu kan kalau Yesus aku membangkitkan bohong, Lazarus. Tungki. Kau buktikan kalau aku bohong. Masalahnya ibu buktikan. kan tidak mengaku bahwa Yesus membangkitkan Eh. Lazarus. Ayat tersebut. Kau buktikan Dengar kalau aku baik, Bu. bohong, buktikan. Ya bohongnya, Ya kenapa udah, ibu kau baca baca, kau sebelum buktikan sepotong? kalau aku Kalau ibu bohong. baca sampai selesai, pasti ibu tahu Ya kan sudah, akan jawaban kau di situ buktikan, bahwa Lazarus bohong. belum bangkitkan. Ya kau buktikan kalau aku bohong. Ya Allah ya Rob. Memang dalam buktinya Makanya ya. ibu baca di situ sampai selesai biar ibu paham. Kau buktikan kalau aku bohong. Udah dibuktikan di Alkitab itu kok. Buktikan. Udah dibuktikan di Alkitab itu. Itu kan tadi kan cuma contoh. Ya tinggal kau buktikan. Kau punya Bible kan? Kau punya HP. Ya kau buktikan kalau aku bohong. Nah, data kan ada di ibu. Buktikan, Ibu yang baca baca Bible. di situ kan selesai. Memang Saya kuncinya sengaja dalam- suruh ibu baca sampai selesai biar ibu temukan jawaban di situ bahwa jelas Yesus membangkitkan Lazarus. Tinggal kau buktikan aja Pak. Makanya ibu Kau kenapa buktikan. sih? Kau suka Kau baca Alkitab, buktikan kok dipenggal-penggal dalam. Ya tinggal kau buktikan kalau aku penggal-penggal ayat. Buktikan Ya ibu aja. kan baca sampai di 1:16 saja. Tungki. Di ayat 1 sampai 16 saja. Tadi kau suruh aku baca nomor 1 sampai 10 loh. Saya tambahin loh sampai 16. Bu, Kamu salah orang, tadi Bu. suruh saya baca nomor 1 sampai 10 loh. Saya tambahin sampai 16 loh. Udah saya tambah 6 ayat saya tambahin. Memang dalam tungki kau. Tadi dia suruh aku baca Yohanes 1 nomor 1 sampai 10. Ku tambahin 16 sampai 16. Nah, dituduhnya aku bohong. Ya tinggal kau baca. Saya kalau nuduh kau bohong, kalau saya bilang kamu bohong, saya tunjukkan kebenarannya. Nah begitu juga kau bilang saya bohong, kau tunjukkan kebenarannya. Longor kali. Nah, yaudah cepat tujuin. Ibu yang longor.
Ya udah tujuin Ibu, kalau kau pinter, masalahnya begini. tujuin datanya kalau kau pinter. Sampai di ayat 16. Tinggal kau Ibu tadi kan tujuin lo baca. datanya. Ya Allah ya Tuhan ya Karib. Tinggal Jadi kau baca tujuin lo dulu itu. datanya. Baca aja berikutnya. Baca aja berikutnya. Baca aja berikutnya. Tinggal kau tunjuk, kau baca sendiri. Nanti kau tuduh aku bohong. Kalau ibu menurut Baca saya, sendiri. baca. Ini kan Baca kita di- sendiri. Ini Kau kan- tuduh nanti aku bohong. Oke, baiklah Bu. Ibu kan Baca. suruh saya membaca. Ibu kan takut. Ya. Itu sudah ketahuan bahwa ibu itu takut karena di situ kan sudah ada Di jawabannya. mana? Dia jangan dipitnah kau. Mana kau baca? Baca dulu bibirmu baca. Baca dulu bibirmu. Sampai selesai. Iya baca dulu Kenapa ibu bibirmu nggak baca. baca? Baca dulu. Baca dulu bibirmu baca. Baca Kenapa tadi dulu ibu baca bibirmu kau baca aja. Baca. Baca bibirmu. Kenapa saya sudah Baca. cerdas? Buat apa baca jawab tinggal kita saya sudah Baca. cerdas? Pak, ini ya, dengerin baik-baik ya. Ini bisa diulang loh. Kalau saya berbohong, saya bisa ulang nih perkataan Anda menuduh saya. Saya ini baca 1 sampai 16. Anda nyuruh saya baca 1 sampai 10. Kamu pikir perkataan kamu ini gak bisa saya pertanggungjawabkan? Hah? Gak bisa. Kamu nuduh saya lagi berbohong. Saya udah bilang berkali-kali, tunjukkan kebohongan saya. Kamu gak tunjukkan, malah fitnah saya. Kamu nyuruh saya baca Yohanes 1 nomor 1 sampai 10. Saya baca sampai 16 lagi. Nah, silakan tunjukkan kalau saya bohong. Tunjukkan kalau saya bohong. Ya, tunjukkan silakan. Tunjukkan, buka Bible-mu. Dari tadi kamu ngoceh-ngoceh bilang saya bohong. Tinggal kau baca. Udah jelas-jelas nomor 1 sampai 16 kau baca. Kau tuduh saya bohong. Ayo buka Bible-mu. Assalamualaikum. Kemudian, Sabar. Waalaikumsalam. Sabar. Tuhanmu pun kau fitnah, orang pun kau fitnah. Tapi Bang Jess, kalau Yesus dihidupin itu benar. Kalau Yesus dihidupin Bapak itu betul. Tapi membangkitkan Lazarus itu bohong. Yesus menanggalkan tangan ke atas langit. Bukan di situ ayatnya, Lomor. Bukan ayat yang tadi kau kasih. Kau yang salah ngasih ayat, orang yang kau salahkan. Yesus menanggalkan tangan ke atas langit dan berdoa. Lalu Lazarus disuruh bangun. Kau yang ngasih data salah, kau tuduh orang bohong. Terima kasih kau tanya, biar pinter kau. Memang di situ siapa yang bangkitkan Lazarus? Kalau bukan Yesus. Ayat yang membangkitkan Lazarus itu Bapa Elohim. Oh kau aja dek Sal, tunjukin datanya. Yesus menanggalkan tangan ke langit itu dan berdoa. Oke. Lalu menyuruh Lazarus Apa bangun. tadi Yesus? Dia yang bawa ayat yang salah, kita yang disalahkannya. Yesus apa Kak? Ayat yang Bapak bawakan tadi itu memang tidak ada di situ tertulis. Saya sudah membacakan sampai ayat 16. Anda menyuruh saya baca sampai ayat 10. Sampai 16 saya baca. 6 ayat saya tambahin. Kak Yesus apa tadi Kak? Kakak bilang. Yesus menanggalkan tangan ke atas langit lalu berdoa. Oh, berdoa. Lalu Lazarus disuruh bangun. Oh ya ada itu. Nah itu di Yohanes 11:41-42. Bentar ya Enggak, bentar. kau yang bukain. HP bukan dulu. Oke. Ini Bapak ini nggak pernah baca Bible ini. Diketein di situ kan Pak, diketein kan. Ih, tutup kamera dia malu dia. Malu apa? Itu gereja. Gak ada malu. Inilah. Ditanya Nah, ini. tadi kan lain. Dibilang di manakah Yesus membangkitkan orang mati? Saya jelaskan ayat itu, saya tunjukkan ayat itu. Iya, Ketika dia ketika Yesus membangkitkan itu Lazarus, menghidupkan ketika dia Lazarus membangkitkan itu dia memohon pembunuh sama lain. Bapak, meminta sama Bapak. Nah ini dia kan berdoa nih. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus mengadakan ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku." Ini membuktikan bahwa sendiri utusan mengadakan mukjizat tadi. Begitu juga para nabi Musa. Kasih tahu membara ayatnya. lautan. Kasih tahu ayatnya tuh Sal. Yohanes berapa?
11, 41, 42. Di sini untuk menunjukkan kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua apa yang kulakukan ini, semua apa yang kukatakan ini berdasarkan daripada Bapa. Kalau aku berbicara tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Begitu. Betul. Tadi dia suruh aku baca Yohanes 1 nomor 1 sampai 10, aku baca sampai 16. Nah, dia tidak ada di situ. Ini penonton yang mengintip 233, banyak kali kalian ngintip dari luar. Kurang kerjaan kalian ngintip-ngintip, masuklah kalian ke dalam. Kenapa suka kali kalian ngintip-ngintip dari luar? Kenapa? Sebanyak itu kalian nonton dari luar ngintip-ngintip aku. Hah? Apa yang mau kalian ngintip? Jangan sampai ku sumpahi mata kalian pintilan ya. 233 ngintip dari luar. Masuk kalian, masuk. Jangan sampai ku sumpahi mata kalian pintilan ya. Kalau yang laki-laki, burung kalian ku sumpahi pintilan, burung kalian. Yang perempuan mata kalian ku sumpahi pintilan, mata kalian. Jelas Bang Jess ya, itu jelas Bang Jess ya. Ketika Yesus mengadakan mukjizat berjalan di atas air, itu dia hanya untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwasannya dia itu adalah utusan Tuhan yang betul. Begitu juga para nabi sebelumnya. Mereka itu diberi kekuatan, diberi mukjizat itu berdasarkan daripada agar orang-orang percaya bahwasannya dia ini benar-benar utusan Tuhan. Begitu. Bukan Yesusnya jadi Tuhan. Karena apa? Karena ini sederhana ini. Coba aku minta kejujuran samamu, Bang. Aku minta kejujuran samamu. Ini perkataan siapa, Bang? Dalam Matius 22 nomor 32 nih. Ini perkataan siapa, Bang? Aku minta jujur samamu, Bang. Ini perkataan siapa nih? Bang Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini perkataan Yahweh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 32 kan? Kau tanya 32 itu. Iya, Akulah, Matius akulah, 22 Allah. nomor 32. Iya. Yahweh di perjanjian baru. Akulah Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub. Hah? Iya. Akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Iya, ini perkataan siapa? Lantas Aku tanya. kenapa? Coba di ayat yang selanjutnya ke bawah, tiba-tiba ke situ bagaimana itu di penggal-penggal ayatnya? Bagaimana itu? Perikopnya apa di Aku atas tanya itu? tiga, ini perkataan siapa yang tinta merah? Kok kamu nggak paham sih tinta merah? Bukan masalah tinta merahnya, Bos. Alkitab itu dibaca secara keseluruhan. Oke, Bukan kita cuma baca satu di itu. sini dalam Dan perikop satu deh. hal- Perikop. Dan satu hal, dengar baik-baik, Bro. Nah, Jangan dalam saya, perikop jangan nih, saya. perikop. Jangan ngajak saya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik, Bro. Perikopnya Dengar jauh baik-baik. kali nih ke atas nih. Nah, Nabi udah mengutus Islam, 31-nya jelas 31. Nabi di Kristen dipilih. Nah, Jadi kalian ini berikan di sisi Yesus kita. ditanyakan, tengok nih ini. Jangan Siapakah sama-sama di kan, antara Yesus itu ketujuh orang bukan itu yang menjadi Nabi suami Islam. perempuan itu pada hari kebangkitan sebab mereka telah beristirahat? Jawab Yesus, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat dikatanya. Tetapi kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini perkataan siapa? Perkataan Elohim. Allah Bapa tuh. Udahlah, memang nggak pernah baca Bible ya. Yaudah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau tinta merah itu perkataan Yesus, Bang Jess. Itu perkataan Yesus. Itu kan perjanjian baru dibaca dia. Enggak. Kalau di perjanjian baru itu Yesus yang berkata-kata. Kalau di perjanjian lama baru. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu perkataan Elohim, Yahweh. Boleh. Tadi yang ditujuin sama si. Bu, boleh saya tanya di Islam kan? Tapi Boleh, KSD, silakan. Tanyalah, Pak. Tanyalah, Pak. tentang Islam. Tanyalah. Bertanya aja. Bertanya tentang Islam Apa nanya? cepat-cepat. Dua saja pertanyaan saya.
Dua saja, nggak panjang lebar. Ya udah. Tuh. Oke, baiklah saya Apa? tanya dulu. Apa kriteria Nabi Muhammad sehingga namanya tercantum di dalam kalimat syahadat? Yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, sebutkan salah satu orang yang dikasih oleh Allah sebelum dunia dan seluruh isinya dijadikan. Oke, biar Oke, jawab. tunggu dulu tunggu Sal. Pertanyaannya nih, pertanyaan pertama. Kriterianya itu mau ditanyakan Kak. Kriterianya ditanyakan. Apa kriteria Nabi Muhammad sehingga ada namanya di syahadat itu ya, syahadat itu. Kriteria, oke. Saya cocok ngomong karena saya perempuan. Kriteria Nabi Muhammad ini dia adalah laki-laki yang tampan, rupawan, maco. Tahu gak sih? Makanya apa kalau bertanya itu bertanya aja udah salah. Tahu nggak kriteria? Tahu nggak kriteria itu apa? Bertanya pun salah. Kenapa kalian itu? Nggak tahu nggak kriteria itu apa? Yang kutanya ini. Apa kriterianya dia? Iya kan, sehingga kriteria namanya bisa tercantum Nabi di dalam Muhammad. kalimat syahadat? Tahu nggak kriteria? Iya. Tahu nggak? Apa coba kriteria? Ya jawab aja Bu, jawab aja. Ngapain kau tulis Longor. pula? Jawab aja lah. Nanyamu itu yang Kamu salah. bagaimana sih? Pertanyaan yang ibu salah. sederhana. Ibu kan bisa Nggak. lah. Saya dengerin Pak. Pertanyaan yang salah akan menimbulkan jawaban yang salah. Pertanyaanmu kan kriteria itu. Nah saya jawab kriteria ketampanan, tampan, gagah, perkasa. Karena apa itu makanya pertanyaan yang salah akan menimbulkan jawaban yang salah. Mungkin kamu tuh salah nanyanya saya gini. Oi. Gini aja. Oke, kriterianya itu Nabi Muhammad menunjukkan bahwasannya dia itu laki-laki menikah. Nah, apa kriteria Tuhanmu menunjukkan dia sebagai laki-laki? Silakan. Ini pertanyaan kedua tadi. Dua. Jawab dulu pertanyaanku tadi yang dua ini. Pertanyaan yang kedua. Jawab dulu pertanyaan yang dua. Kalau menurut kalian Oke, begitu pertanyaan ya yang oke lah. kedua. Sekarang jawab dulu Siapa pertanyaan yang keduanya dikasih itu. Allah? Siapa yang dikasih Allah? Ya kan? Di waktu dunia ini belum ada manusia itu kan pertanyaan yang kedua. Iya kan? Betul nggak? Yes. Iya, siapa yang dikasih oleh Subhanahu wa taala ketika dunia ini dan seluruh isinya belum dijadikan? Kan pertanyaannya kan nomor kan? Yang dikasih Allah, kalau Allah mau pengasih, malaikat yang dikasihnya malaikat. Apa lu? Pertanyaannya aja nomor. Namanya gak ada orang di muka bumi belum diciptakan. Bagaimana dia mau mengasihi orang yang ada? Udah, jawabannya malaikat yang dikasih malaikat.